Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas syuhrah wal istifadhah. Jadi sebuah dalil lemah yang menjadi andalan para pembela Ba'alawi, baik dari klan Ba'alawi sendiri maupun dari orang-orang luar Ba'alawi, entah dari pengurus NU atau orang-orang NU yang kekeh mempertahankan argumen cucu Nabi itu. Nah, tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Kenapa ini dikatakan lemah? Karena syuhrah wal istifadhah itu teori penetapan nasab berdasarkan katanya, berdasarkan masyhurnya, terkenalnya. Jadi kalau sudah dikenal orang, sudah banyak orang yang mengatakan demikian, maka jadilah dia. Ini kan berbahaya. Kemudian satu teori lagi yaitu teori husnudzon, teori berbaik sangka, iyain ajalah, gitu maksudnya. Teori husnudzon ini dipakai oleh Gus Yahya, ketua PBNU. Ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Jadi kalau kaum Ba'alawi mengatakan kami cucu Nabi, iyain aja, percaya aja, husnudzon aja, udah beres. Maka argumen-argumen yang seperti ini tidak mendidik, tidak menunjuk pada kebenaran, tidak menuju kepada kebenaran yang hakiki. Karena di balik syuhrah wal istifadhah ada bayinah, ada bukti. Jikalau bukti-buktinya sudah jelas nyata, ada catatan tertulisnya, ada manuskripnya, ada kitab nasabnya, maka syuhrah wal istifadhah dan husnudzon ini bisa hilang atau bisa tidak dipakai. Tetapi anehnya ini minta dipakai untuk menjadi penetapan nasab. Maka dengan metode ini siapa saja bisa menjadi keturunan Nabi dengan modal sudah masyhur, sudah tenar, sudah dikenal orang, sudah banyak katanya-katanya. Yang padahal kemasyhuran itu diceritakan atau dikembangkan oleh kelompok mereka sendiri. Tetapi ada satu yang aneh dengan syuhrah wal istifadhah ini, keterkenalan ini, kemasyhuran ini. Mari kita berlogika. Sebuah kisah atau sebuah fakta yang sudah syuhrah wal istifadhah, sudah terkenal, tidak diragukan lagi, otomatis banyak orang ramai-ramai mencatatnya. Banyak orang ramai-ramai mengabadikannya dalam kidung, dalam syair, dalam tulisan, dalam kitab, dalam manuskrip-manuskrip pujian dan lain sebagainya. Tidak terputus dari sejak kakeknya meninggal sampai dianya, sampai cucunya, sampai cucunya, sampai cucunya lagi terus. Itu namanya syuhrah wal istifadhah, pasti ada catatannya karena memang tenar, terkenal. Tidak mungkin syuhrah wal istifadhah, keterkenalan ini tidak disertai dengan catatan-catatan. Seperti halnya kisah resolusi jihad Nahdlatul Ulama, itu kan sudah tenar, sudah terkenal. Bagaimana Mbah Hashim memfatwakan jihad terhadap Inggris dan Belanda, sehingga muncullah perlawanan arek-arek Surabaya melawan penjajah yang dikenal dengan kisah 10 November 45. Ini syuhrah wal istifadhah, cerita yang sangat terkenal, sehingga di mana-mana ada catatannya. Demikian juga dengan kisah berkumpulnya para pemuda dari seluruh Indonesia menyatukan diri
untuk melawan penjajah, Yong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera. Pemuda-pemuda itu berkumpul untuk melawan penjajah. Itu juga ada catatannya, karena dia syuhrah wal istifadhah, terkenal, kisah yang terkenal, masyhur. Atau misalnya juga yang sudah terkenal itu adalah cucu daripada Soekarno, itu ada yang bernama Frederick Kiran Soekarno Sigers. Ramai dikisahkan bahwa Bung Karno pernah menikahi wanita Jepang bernama Naoko Nemoto Dewi Soekarno, kemudian memiliki anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno Putri. Maka kisah ini sudah syuhrah wal istifadhah, sudah terkenal dan otomatis ada catatannya. Banyak yang menuturkan, banyak yang membuat buku, banyak yang mencatat, dan dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa Frederick Kiran Soekarno adalah cucu daripada Bung Karno. Ini sudah valid, syuhrah wal istifadhah ma'al bayyinah. Dua-duanya ada. Tetapi ketika ada orang bernama Halilintar bin Petir mengaku-ngaku cucu Bung Karno, tetapi tidak ada bukti, hanya berdasarkan keterkenalan. Misalnya di kampungnya memang dia masyhur sebagai cucu Bung Karno, sudah terkenal, maka ini tertolak. Ketika ditelusuri, buktinya tidak ada dari catatan-catatan, dari buku-buku sejarah, dari penuturan-penuturan saksi sejarah, bahwa Bung Karno pernah memiliki anak bernama Petir yang merupakan ayah daripada Halilintar ini. Begitulah logikanya. Tetapi kaum Ba'lawi dan para pendukungnya menggunakan teori syuhrah wal istifadhah ini untuk mengisi kekosongan data antara abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dengan argumen syuhrah wal istifadhah. Sudah terkenal. Lah, sudah terkenal tapi kok nggak ada catatannya sama sekali. Kan ini aneh. Harusnya karena sudah terkenal itulah ada peninggalan-peninggalannya. Nah, ini argumen ini bisa berbalik sendiri kepada orang-orang yang mengemukakannya. Udah masyhur kok. Ya kalau udah masyhur pasti ada buktinya. Pasti tercatat lah. Namanya juga udah masyhur. Kemudian teori yang kedua, husnudzon iyain ajalah. Nah, ini juga berbahaya. Dasarnya apa? Iyain ajalah itu. Iya aja kalau benar. Tidak ada masalah. Tetapi ketika salah, kita berdosa. Maka argumen-argumen lemah ini tidak boleh dikedepankan, tidak boleh dijadikan patokan nomor satu-satunya dasar. Tetapi bukti adalah yang harus dikedepankan. Kecuali kalau tidak ada bukti, maka syuhrah wal istifadhah dan husnudzon ini baru dimunculkan. Orang bingung kan tanpa bukti. Tapi dengan bukti yang nyata, maka kesaksian dari data-data ini yang lebih diutamakan. Entahlah, sekelas Gus Yahya menutup diri dari ilmu ini, dari fakta ini, tetapi langsung ke husnudzon dan syuhrah wal istifadhah. Seraya mengatakan bahwa orang Arab tidak suka nulis-nulis. Jadi tidak suka dengan catat-mencatat orang Arab itu, sehingga tidak pernah ada catatannya. Ini kan pembelaan membabi buta. Pertama, dia menggunakan dalil yang lemah. Kedua, memanipulasi sejarah bahwa orang Arab tidak pernah nyatet-nyatet, tidak bisa nyatet-nyatet. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat. Makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Tetapi kan ada buku nasab itu siapa yang buat? Kitab hadis itu siapa yang membuat? Ilmu hadis itu siapa yang membuat? Tetapi apapun yang terjadi, kita dihimbau, kita dinasihati oleh Kiai Imad untuk tidak menangan sendiri, tidak memaksakan. Kalau memang dari kaum Ba'lawi dan para pendukungnya kekeh, ya silahkan. Dengan anggapan tadi itu syuhrah wal istifadhah dan husnudzon. Tetapi bagi orang yang berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan ilmu, maka boleh menafikan atau boleh membatalkan, tidak menganggap
kaum Ba'alawi ini nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka keturunan Rasul bukan? Bukan. Kalau orang awam ditanya nyambung karena sudah suhro dan istifadah, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan suhro wal istifadah, bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu keturunan Nabi, ya monggo. Tapi wa man alima binqita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim, apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu putus, maka kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan suhro dan istifadah. Ini yang dipertanyakan oleh banyak penyanggah saya. Katanya suhro dan istifadah itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori suhro dan istifadah. Teori surah istifadah itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyangkok dari ilmu fikih. Surah istifadah adanya dalam babus syahadah, di dalam ilmu fikih. Tidak bisa karena surah dan istifadah orang membunuh, kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu. Kamu bersaksi dari mana? Suhro wal istifadah, karena orang-orang ngomong begitu semua. Nggak bisa. Akhirnya zaman sekarang banyak ahli nasab yang mutasahil fi isbatin nasab. Orang-orang yang mudah menetapkan nasab dengan teori suhro dan istifadah, maka banyak di dunia ini akan terjadi pengakuan nasab kepada Rasulullah min ghairi bayyinatin sharihatin, innama huwa bi adna qarinatin. Banyak hanya dengan adna qarinah. Maka saya berani untuk berdebat dengan ahli nasab. Dia mencangkok ilmu fikih, tapi ahli fikih tidak boleh masuk ke dalamnya. Kemudian menetapkan nasab hanya berdasarkan surah dan istifadah, dan menjadikan surah dan istifadah paling kuat-kuatnya penetapan. Tidak bisa. Kebenaran itu mempunyai standar yang masuk akal dan logika. Kalau misalnya kebenaran itu tidak mempunyai standar, orang akan bikin metodologi sendiri yang melawan logika kebenaran. Tetapi sekarang ini, makanya saya surati itu Syekh Mahdi Ar-Rajai, bahkan saya berani untuk dialog dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai. Dia berani menetapkan nasab yang terbut tanpa riwayat, dan kemudian ditetapkan tanpa adanya bayyinah, tanpa adanya riwayat, tanpa ada referensi. Kemudian setelah 550 tahun ada orang yang mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad, 500 tahun kemudian ini anak Ahmad yang bernama Ubaidillah ini katanya berketurunan banyak, orang-orang diilhakkan semua tahu suhro istifadah. Sekarang kita punya bayyinah, mau meneliti, kemudian kesimpulannya itu terputus, kemudian marah-marah. Tapi karena yang marah kiai, kita husnud. Dan boleh saja husnud, tetapi itu namanya serendah-rendahnya dalil.
di dalam bab syahadah pun dilakukan atau dibolehkan ketika tidak ada bayyinah. Apabila ada bayyinah, apalagi bayyinah ini bertentangan, maka quddimatil bayyinatu 'ala syuhrati wal istiqamah. Demikian, mudah-mudahan dengan keterangan ini kita bisa memahami mereka yang ngotot untuk tidak mau beranjak dari statusnya sebagai anak keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.